Nenek moyang beri berkah pada cucuku yang belum pacaran. Mendapatkan suami tampan dengan tinggi 180 cm dan cerai dengan 2 anak. Jadi ibu tanpa melahirkan. Iya, novel yang saya sebutkan sebelumnya. Buat hilangkan bosan. Jangan lupa permintaanku. Ada apa ini? Apa maksudmu hantu? Saya nenek moyangmu. Nenek moyang. Kamu ini ingin hemat uang dan minta nenek moyang untuk wujudkan impianmu. Mau cari suami kaya dan ganteng kan? Dan pengen jadi ibu tanpa susah kan? Ya, cari aja di dalam buku. Ada apa ini? Ternyata saya masuk ke dalam dunia Menyiksa anak tiri si tokoh utama sendiri penyebab kematian ini. Tokoh antagonis perempuan yang selain itu. 3 hari lagi. Tokoh utama akan temukan bukti aku menyakiti anak tirinya. Pada akhirnya membunuhku. Nenek moyang. Kamu menyiksa cucuku hingga batasnya. Itu salah. Saya harus rayu anak angkatnya. Pria utama tidak boleh tahu. Dia disiksa oleh wanita utama. Dia kembali dalam 3 hari. Terkena racun, kembali lebih awal. Tidak perlu cari Dokter Liu. Rakun belum jelas, tunggu. Shen Huanyi sudah tenang. Selama 3 tahun ini, dia terus menyiksa putra kecil itu. Betapa nekatnya dia. Istana ini tampaknya dia tak ada lagi di sini. Anak kecil boleh tinggal di sini. Niat aslinya sangat jahat. Hai. Ibu, maafkan saya salah. Jangan pukul saya, Ibu. Shen Huanyi, bagaimana beraninya kamu? Cukup sudah. Berhenti sekarang. Buku tak sebutkan 2 anak. Shen Huanyi, cukup sudah. Racun sihir dari daerah selatan. Racun ubah aku jadi anak kecil. Hei, anak kecil, jangan menyakiti Yan. Coba jelaskan, gimana aku bisa menyakiti dia? Jangan dekat-dekat denganku. Tolong, dia barusan ngapain sama kamu? Biar aku yang urusin buat kamu. Tatanya, halaman kecil dan tua. Gantiin aku ke yang lebih luas. Udah, aku ngerti juga. Seril, dia ganti rumah besar buatmu. Kita tukar rumah. Ini bukan bully kok. Baru ini namanya bully. Shen Huanyi, lepasin aku. Lucu banget kamu. Dari lahir emang dibuat-buat dipijat-pijat sama kakak. Shen Huanyi akan menyesal. Jangan kabur. Gak nyangka, racun itu luar biasa hebatnya. Dewa perang jadi anak kecil. Pintu depan tidak bisa, masuk lewat belakang dulu, lalu minta Chang Feng cari dokter. Aneh banget. Nemui pangeran muda. Kemana sih anak nakal itu kabur? Kamu mau ngapain? Ya, sayang sekali. Lepasin aku. Aku nggak akan.
Astaga, kamu kenapa sih? Ngecat tembok sampai kotor gini. Sekarang udah oke. Udah bersih sekarang. Kamu mau ngapain? Buat tutup kamu dengan handuk. Jangan deket-deketin aku. Laki-laki dan perempuan tak boleh dekat. Usia muda, tapi tahu banyak. Lepasin aku, jangan rewel, tidur aja. Pokoknya ya. Rasanya gimana? Dia tidak seburuk rumor. Beraninya kamu. Siapa yang berani nyentuh aku? Siapa yang taruh rolling pin di kasur? Aku benar-benar balik lagi. Tapi Racun ini aneh jadi anak siang, normal malam. cowok ganteng di mimpiku punya six pack yang keren. Amen. Xianwanyi, kenapa sekakah kenikmatan? Sudah selesai. Anak nakal itu kabur kemana lagi? Apakah aku terlihat menakutkan? Permaisuri, Nyonya Jiang datang mengunjungi pangeran muda, Jiang Xianning. Akhirnya, wanita licik dari buku itu datang juga. Tolong bimbing kami. Halo. Maaf ya, kakak tersayang. Tidak sadar kamu di sini. Kamu memang sengaja, tapi apa urusannya? Tuanmu saja belum bicara. Kamu cuma pelayan. Kenapa berisik? Tuan Huang bertugas di perbatasan. Kakakmu sama sekali tidak cemas. Kulitnya malah semakin berseri. Jangan terus panggil aku kakak. Orang-orang pasti mengira kamu tamu di sini adalah selir Tuan Huang. Kenapa kamu merasa puas? Ibu tua memilih aku sebagai menantunya. Siapa kamu? Sayangnya, aku masih permaisuri di istana. Nyonya Jiang, jangan menyinggungku. Xianwanyi, kamu akan menyesal. Tuan Wang akan tahu kamu menyiksa pangeran. Kamu pasti akan mati. Kakak Jiang. Kamu tidak apa-apa kan? Yan rindu kakak. Kakak Jiang, Yan rindumu. Kakak bawa kamu main yuk. Aku suka main sama kakak Jiang. Saya juga mau ikut. Aku lagi ngobrol sama pangeran muda. Jangan nyela. Jiang Xianning, biasanya kamu kayak gini ya? Jangan peduli dia. Tingkah lucu aja. Nanti aku ajak makan enak. Aku nggak pengen keluar sama kamu. Mati pun aku nggak bakal. Nggak bagus. Yang ini bagus banget. Lucu banget deh. Pangeran muda mana? Tadi kakak Jiang bawa pangeran muda ke tempat judi. Jiang Xianning. Aku belum lihat itu. Yuk cepet pasang taruhanmu. Kakak Jiang, uangku habis, kalah semua, tapi nggak masalah. Kakak ada uangnya. Hari ini Yan bebas bermain sesuka hatinya. Jiang Xianning, ini namanya mengajari Yan.
Kenapa cuma main aja? Jiang Xianing, dulu kamu bilang aku harus baik ke Yanyan. Ini namanya baik padanya. Kakak Jiang bilang semua uang-uang kelak akan jadi punyaku. Aku boleh belanja apa saja yang kamu. Urusanku sendiri. Ayo pergi. Shen Wanyi, siapa kamu? Kenapa campur tangan? Aku ibunya. Aku nggak minta dia jenius, tapi cuma mau dia jadi manusia yang jujur dan tegak lurus. Yanman, ikut mama. Tangkap dia. Bawa kembali pangeran. Hari ini, siapa yang berani maju lagi? Dia. Ternyata dia juga punya sisi seperti ini. Sudah sadar belum kalau kamu salah? Di usiamu sekarang, kamu harus rajin belajar, bukan meniru anak kaya yang boros pakai uang orang tua. Kakak Jiang bilang, aku nggak perlu sekolah, aku lahir sebagai pangeran, beda sama orang-orang bawah. Bodohnya. Berlutut sampai sadar salah. Kalau nggak, larang makan. Aduh. Anak yang dulu baik-baik saja sudah dipengaruhi buruk oleh Jiang Xianing, jadi sekarang aku... Wanita brengsek! Kalau ayahku pulang nanti, aku akan bilang kalau kamu bully aku. Laporin aja. Kalau ayahku memihakmu, dia nggak pantas jadi ayahmu. Malah. Ragunya kambuh lagi. Mai. Shen Wanyi terlalu sombong. Berani siksa cucuku. Beraninya kamu. Kamu nggak tahu kalau Yan adalah anak dari kakak tertua di Huaizhou. Ibu, ini namanya pendidikan. Kamu kan nggak punya anak. Iri aja, sengaja siksa pangeran muda. Buku. Yan pangeran muda Wang Fu, tugasmu didik dia. Ada yang bisa bantu. Tangkap wanita jahat ini. Cambuk 50 kali. Ibu, ini cuma salah paham. Tadi ada anak kecil yang ikut. Dia tahu. Udah, gara-gara dia hilang lagi. Nggak ada saksi. Aku mati deh. Di Wang Fu kita cuma ada Yan. Jangan pura-pura lagi. Ayo, pukul dia. Rubuh. Kamu ya? Rubuh. Semua orang berhenti. Semua orang berhenti. Hai. Tenang. Tuan Besar, Anda telah tiba. Kenapa wajahmu pucat? Apakah Anda panas? Huaizhou, kamu datang tepat waktu. Lihat istri tercintamu. Dia berani menyakitimu. Suami yang diremehkan. Dia sangat ganteng. Ayo. Nak, ayo tidur. Jangan-jangan syuting sudah selesai hari ini. Shen Wanyi tidak pernah menyakiti Yanyan. Jangan bersedih karena dia. Ya sudah, karena kamu sudah mengatakannya. Aku tidak peduli lagi. Kamu kelihatan lelah. Ayo ke halaman ibumu. Ibumu akan mempersiapkan sup untukmu. Bawa. Satu. Aku kaget banget. Hah? Qin Huaizhou malah membela aku. Berarti aku tidak akan mati ya? Tim. Dia memandangku aneh. Aku tak mengganggunya. Tapi hari ini dia tampaknya tidak begitu benci padaku. Setuju. Mungkin aku harus minta maaf padanya. Setuju. Perempuan kuat. Kalau demi hidup, harga diri bukan apa-apa. Hai, tuan suami. Kenapa kamu ada di sini? Pergilah sekarang. Hai. Saat aku meminangmu, aku katakan bahwa aku tidak tertarik padamu.
Tuan Pangeran, aku yang keliru. Jangan kesal padaku ya. Kapan aku marah padamu? Kamu bohong, dalam cerita asli kamu memang mau membunuhku. Aku bilang tidak, sudah. Lalu kamu jawab, Kamu janji tidak akan melawan aku karena Jiang Xianning. Kenapa aku harus melawannya? Cepat pergi dan berjanjilah. Baik. Aku nggak akan balas dendam karena Jiang Xianning. Boleh pergi sekarang? Ayo pergi. Setuju banget. Maafkan saya, Tuan. Dengerin aku pulang dulu. Xianwanyi. Mau datang, silakan saja. Mau pergi, silakan. Jin Huizhou, kamu lagi apa? Jangan seenaknya. Ya udah, ada masalah. Rasanya sama kayak tadi. Waktunya berubah nih. Membuat riak saat jatuh. Aneh, tadi malam kan aku. Aku selesai. Kenapa leherku sakit? Hei, tunggu. Kamu kecil-kecil masuk gimana? Lagi pula. Baju Qin Huaizhou ada di sini. Apa mungkin? Yuk, cerita. Jujur aja ngaku. Aku sebenarnya. Putri Mahkota. Putri Mahkota. Ibu tua meminta kamu hadir sebentar. Baik. Kalau dia tahu, aku bakal jadi bulan-bulanan dia. Bagaimana aku jadi suami? Tidak terbayang bagaimana Huaizhou bisa memilih wanita kasar dan beracun seperti dia. Menantu yang saya harapkan. Kalung giok yang baru saja aku beli kemarin sangat sesuai denganmu. Silakan ambil. Bu tua, ini terlalu mahal. Xianning tak bisa menerimanya. Terimalah. Aku tidak akan memberikannya. Apakah harus memberikan sesuatu kepada orang yang membawa kesialan ini? Xianning, silakan duduk. Aku panggilmu untuk memberitahu. Xianning tinggal dan bantu Huaizhou merawat Yan. Bu, Yan tidak butuh pengasuh susu lagi. Miss Jiang, tampaknya dia juga tidak punya banyak ASI. Xianwanyi, omong kosongmu tidak berguna. Aku ingin memberitahu. Lihatlah dirimu. Kamu tidak ada apa-apanya dibanding Xianning. Nikmati bunga, Xianning. Pukullah. Putri Wang, selesai. Yan. Kamu juga datang. Yan, aku dengar kamu lagi kurang sehat. Ini talisman keselamatan dari ibuku. Kakak Jiang. Barang seperti ini, Yan pasti tidak suka. Ini talisman keselamatan yang didapatkan kakak Jiang dari kuil putu, dijahit dengan benang emas. Suka nggak, Mamu? Kakak Jiang benar-benar baik padaku. Yan alergi terhadap aroma. Wewangian di kuil itu mungkin sudah cukup. Bagaimana mungkin aku akan menyakiti Yan? Yan, biar kakak pasang untukmu. Aku nggak mau talisman keselamatan dari wanita jahat. Pangeran muda. Wang Fei membuat ini untukmu. Jarinya sampai terluka. Meski kamu tidak suka, kamu tidak bisa begini kan? Ada motif harimau kecil yang dijahit cukup bagus. Kalau kamu suka, aku kasih kamu. Anak kecil nakal. Ternyata lumayan paham.
Harimau kecil apa itu? Aku ingin lihat. Berani rebut barang dari pangeran muda. Kamu mau apa? Kenapa menyentuh anak kecil? Ada apa? Pangeran muda menginginkannya, tapi anak itu tidak memberi. Jangan sampai berani melakukan. Aku bakal bunuh dia, dan kenapa tidak? Kamu tidak apa-apa kan? Ini nggak benar. Kenapa aku terus melihat ke arahnya? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Fan, ibumu sudah bilang. Jangan seenaknya, jaga sikap. Yan adalah pangeran. Semua di sini punya dia. Omong kosong apa yang kamu katakan? Pangeran. Aku ibunya pangeran. Fan, mau minta maaf atau enggak? Yan, jangan takut. Dia bukan ibumu sebenarnya. Kakak akan menjagamu. Gak usah minta maaf. Fan. Enggak bakal minta maaf. Tidak. Betul. Maafkan aku. Seharusnya aku gak dorong kamu. Seharusnya aku tidak mendorongmu. Tin. Apa kamu tidak kelihatan seperti ibu yang galak? Itu memang wajar. Anak kecil, kenapa bicaranya begitu kasar sama Bibi? Sedang bicara dengan kakakmu. Sayang kecil, ada apa denganmu? Kamu mau lari kemana? Astaga, kamu sungguh. Bagus, hangat. Saya bertanya dan bertanya. Apakah itu dengan Anda? Ada di sini. Benar-benar. Luar biasa. Pangeran, kamu punya selera aneh sekali. Kamu keliling istana tanpa baju. Minta orang ambil pakaian untukku. Iya, malam itu kenapa kamu kabur? Pasti ada sesuatu kan? Kamu pasti malu ya? Jauhi aku. Aku akan. Shenwanyi, kamu. Pangeran. Kamu pasti juga tidak ingin semua orang di istana tahu. Semua tahu Anda telanjang. Sekarang, kamu berani ancam aku. Oh, Qin Huaizhou, cuma bercanda kok. Aku bakal minta baju buat kamu sebentar lagi. Kenapa aku ribut sama dia? Setiap ketemu dia, pengen godain dia terus. Beraniku makin besar nih. Kamu sering bikin aku tertarik padamu. Aku bisa habisin kamu. Aku panggil bantuan. Rakunya makin gak stabil. Tidak bisa ditunda lagi. Dokter buat obatin racun udah ketemu. Shenwanyi, kamu emang lihai banget. Ngarepin baik sama raja sama putranya. Aku gak bakal biarin kamu anak. Iya. Putra mahkota diracuni. Bu, jangan khawatir. Baru aja aku kasih dia obat. Diracuni, putra mahkota hari ini. Dia cuma makan kue dari istri raja. Apa iya? Shenwanyi, mengancam penerus? Saya tidak campur racun ke kue. Kalau bukan kamu, siapa? Nyonya Jiang, kamu merawat pangeran muda. Bukankah ada curiga? Sifat Xianding ramah dan terbuka. Dia takkan bisa tipu. Lagi pula, dia menganggap Yan Yan sebagai anaknya. Dia takkan sakiti Yan Yan. Yan, kamu sudah bangun. Jangan berpura-pura di sini. Kamu racuni kue pangeran. Seret dia dan bunuh dengan tongkat. Tunggu, Yan jadi saksiku. Baiklah. Tanya Yan Yan. Yan,
Katakan pada ibumu, akhir-akhir ini, apa saja yang kamu temui? Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Oh? Yan, hari ini kamu cuma makan kue yang diberikan oleh permaisuri, benar? Saya. Saudara baik padamu, jangan bohong. Saya hanya memakan kue dari ibunya. Segera tangkap wanita jahat itu. Cukup waktu 1 batang dupa, racun dalam tubuh Huang akan lenyap semua. Tuan Wang ada masalah. Wang Fei mencoba membunuh pangeran, nenek ingin memukulnya sampai mati. Tuan Wang, jangan teralihkan perhatianmu. Sekarang adalah momen penting untuk membersihkan racun. Tuan Wang tidak boleh racun tak terkendali. Kamu juga akan merasakan efek baliknya. Biarkan wanita itu mati saja. Apa yang ku khawatir? Lanjut. Tangkap wanita itu dan hukum dia dengan kekerasan. Fen, ibu kan bilang jangan bohong. Cukup sudah, anak 6 tahun tidak mungkin berbohong. Jangan mengancam nenek Yan di hadapanku. Nenek, mungkin bukan dia penyebabnya. Ibu tua telah menemukannya. Racun di dalam kue ini, racun pangeran muda. Obat milik Wang Ye. Sudah selesai. Mana? Jangan terus memukul, dia bisa mati. Dipukul lagi, dia mati. Teruskan pemukulan ini atas perintahku. Semua orang berhenti. Diam. Yang mulia, Anda datang. Wang Fei sudah dihukum cukup. Anda terluka, saya bawa Anda pulang. Huai Zhou, dia sakiti darah kakakmu. Kenapa kamu lindungi? Bisakah Anda menghadapi arwah kakak Anda? Wang Ye, dokter kata pelaku racun pangeran adalah... Jangan fitnah Wang Fei. Akan saya selidiki. Kalau tahu siapa yang curang, tidak akan dimaafkan. Berhenti dan jangan lari. Wang Ye menolak. Biar saya selesaikan. Bawa dia. Shen Wanyi bahaya bagi pangeran. Tangkap. Kenapa kalian diam saja? Siapa berani halangi aku? Tidak ada ampun. Anak tidak tahu malu. Anak tidak tahu malu. Shen Wanyi, apa yang kamu lakukan hingga pangeran begitu memihak padamu? Tidak usah. Biar aku saja. Saat itu kau menggodaku. Kenapa tidak malu? Urusan hari ini. Terima kasih. Kamu adalah satu-satunya istriku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Shen Wanyi, dalam waktu mendatang, aku adalah sandaranmu. Dia nyatakan perasaannya. Masih batuk dan terluka, mau kemana? Qin Huaizhou tampan, itu sudah biasa. Tubuhnya juga sangat sempurna. Shen Wanyi, ingin melakukan hal buruk di siang hari. Pangeran, ada kesempatan. Gunakan. Tampaknya sang permaisuri lebih dari yang kupikirkan. Masih lebih liar. Mukul.
Kenapa kamu kabur sekarang? Apakah kamu benar-benar? Itu mustahil. Aku ada urusan penting. Harus istirahat cukup. Hei, kamu pergi kemana? Sayang kecilku. Hai. Apa yang terjadi? Yang mulia, karena proses detoksifikasi terputus, racun telah menyebar ke seluruh tubuh dan menjadi sangat labil. Sebelumnya, setiap 7 jam Anda mengalami gejala. Sekarang bisa terjadi kapan saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah yang mulia dalam bahaya? Satu-satunya cara adalah membuang racun, tapi butuh waktu. Cari cara detoksifikasi segera. Lagi pula, rahasiakan bahwa aku terkena racun kutukan. Tapi 2 hari lagi, ulang tahun Nyonya Tua akan tiba dalam kondisi begini. Saya akan melakukan akupunktur untuk hentikan racun. Dalam 2 hari, racun terkendali, tapi metode ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Mbak, katanya acara ulang tahun Nyonya besar mengundang grup pertunjukan terbaik dari ibu kota. Ya gitu aja tuh. Mending di rumah santai-santai sambil nyemil. Ya. Udah lama gak lihat si bocah nakal itu. Teman-teman bangsawan Mbak Jiang udah semua hadir. Pasti bikin enek benar-benar sial. Gak tahu juga pangeran mikir apa. Kenapa memilih wanita jahat sebagai istri pangeran? Mbak Jiang jago musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Dia kenal pangeran dari dulu, lebih cocok. Wah, kayaknya bakal ribut nih. Kakak, jangan omong begitu. Aku kan dari kecil udah kenal cuma persaudaraan. Gak pantas sama pangeran. Si dia pura-pura ngomong seenaknya tanpa malu-malu. Kamu emang gak pantas. Mbak Jiang sadar betul kondisinya. Oke juga. Gosok gagah apa sih? Aku dengar pangeran gak suka kamu sama sekali. Kamu kasar dan bodoh, pasti dicerai pangeran. Shenwanyi, lo lagi ngapain? Lo kan bilang aku cewek kasar. Kalau ketahuan ngomongin aku lagi di belakang, nanti ku habisin sampai ortumu sendiri gak kenal kamu. Kak Pangeran, minta maaf saja. Semua orang ada di sini. Sebagai wanita bangsawan Kyoto, kamu terlalu kasar dan ini akan mempermalukan. Kalau Tuan Wang tahu, dia pasti akan marah padamu. Jangan banyak bicara dengannya. Tunggu sampai Tuan Wang datang. Aku akan melapor kepadanya. Istri Tuan Wang, apa yang dilakukan di belakang? Hei, kamu! Nah, coba katakan, seperti apa istriku itu? Tuan Wang, istri Anda tidak punya budi pekerti. Berani pukul di umum. Cukup, jangan bicara lagi. Jangan marah sama istri. Bukan niatnya tadi, perempuan macam itu selalu ada setiap tahun. Siapa bilang aku marah sama istri? Shen Wanyi baru saja memukul putri keluarga. Dia benar-benar berani. Anda milik saya. Aku yang memberikan keberanian. Ada masalah apa? Dia malah mendukungku. Sepertinya Qin Huaizhou cukup baik. Minta istri minta maaf agar tidak jadi gosip. Bisa merusak nama baik istri. Yang dipukul istri layak. Jika berita tersebar, tidak akan memaafkan. Hari ini, terima kasih sudah datang merayakan ulang tahunku. Selamat kepada ibu. Semoga beruntung. Semoga hidup sepanjang gunung. Ini saat terbaik nikmati bunga. Hari ini, sebelum pesta ulang tahun dimulai, mari kita buat puisi bertema bunga untuk hiburan dan kesenangan bersama. Xianing benar. Siapkan jepit bunga plum sebagai hadiah. Selamat Nyonya Tua. Shenwanyi, apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk ucapan panjang umur. Tidak perlu, cepat pergi. Nenek, jangan siksa dia. Dia datang hanya untuk makan. Permaisuri, Nyonya Tua katakan, tema pesta hari ini adalah puisi. Saya ingat permaisuri dikenal di Kyoto sebagai orang yang tidak pandai, mungkin tidak bisa melakukan. Dia permaisuri saya, bebas pergi kemana saja. Qin Huaizhou belakangan. Memang benar sudah berubah sifatnya. Wang Ye,
Xianning khawatir permaisuri kehilangan muka. Membuat puisi saja, aku bisa. Permaisuri, sebelumnya Anda tidak mengenali tulisan putra muda. Sekarang mengaku bisa puisi. Lagi pula, ada banyak orang di sini hari. Jangan sampai Anda mempermalukan Wang Ye. Lihat dulu kamu siapa sebenarnya. Kalau kamu begitu hebat, ayo buktikan. Apa? Takut banget. Amam. Kalau tolak jadi kasar. Nanti kalau marah sama aku nggak usah. Aku ada, jangan tunjuk gigi lawan mereka. Tenang aja, gak bakal kalah. Gak bisa bikin puisi, salin tugas aja. Aku udah belajar lama, hafalin banyak puisi. Bawah pohon rindu. Ngomongin rindu. Rindu tapi benci. Dia nggak tahu. Pohon ini bikin rindu. Kalau dia pergi, pasti rindu. Moyo banget. Keren banget tulisannya. Puisi cepat dan rapi. Puisinya penuh perasaan. Xianning emang pintar banget. Giliran kamu, Putri. Bikin puisi 7 langkah. Lemah banget. Nih, aku kasih lihat. Langkah-langkah sombong tanpa malu. Tidak mungkin Shen Wanyi berhenti mencari perhatian. Mempermalukan Qin Wangfu. Segera keluar dari sini. Ibu, tenang saja, aku ada di sini. Yang tak tahu sopan santun, mengkritik Wang Fei, mainlah sepuasmu. Angin utara merusak rumput. Salju di Agustus Utara. Apa tidak? Lumayan. Syair yang hebat. Angin musim semi, banyak bunga mekar. Bunga pir sedang bersemi. Perpisahan saat matahari terbenam. Menunjuk cambuk ke timur berarti bertempat yang jauh. Bunga gugur berarti menjaga bunga dengan tanah. Hebat. Luar biasa. Syair yang luar biasa. Kalimat tentang melindungi bunga. Elegan dan menawan. Baiklah. Puisi itu terlalu lemah dan buatan. Lebih baik 100 kali lipat. Puisi ini lebih baik dari puisi suamiku. Mau banding lagi. Tak ada yang menandingi permaisuri. Maka hadiah ini adalah milik permaisuri. Sayang sekali. Berapa harganya? Sudah malam, ayo mulai jamuan. Silakan makan. Luar biasa kualitasnya. Apakah aku kurang baik padamu sehari-hari? Jarum rambut ini sangat berharga. Kamu tahu apa? Ini bukan jarum rambut sembarangan. Dasar kekuatan saya untuk sisa hidup. Aku akan pisah dengannya. Hidup harus dilanjutkan. Ingin bercerai? Ah, tidak. Spoiler akhir cerita. Yang mulia Wang, tentu saja aku tak ingin pisah darimu. Saya mengagumi Tuan. Semoga langit bisa menjadi saksi. Namun, saya sadar akan hal itu. Jika Tuan tidak menyukaiku, aku akan dengan senang hati mundur untuk orang yang Tuan sukai. Aku akan mempersiapkan diri. Apa aku tidak suka? Pada hari itu, Menyadari kesalahannya, cepat minta maaf. Mungkin aku terlalu memanjakannya sebelumnya. Sudahlah, dulu dia sering disakiti, jadi bohong saat itu wajar saja. aku paham. Tidak bermaksud buruk. Apakah itu benar? Kamu sudah tidak marah? Sudah berlalu. Ayah, ke halaman kecilku. Biking sudah membuatkanmu kue kecil kesukaanmu. Ibu. Kamu begitu baik pada Yan Yan. Kamu memanggilku.
Bubu. Kamu adalah ibunya Yan Yan. Maafkan aku. Saya salah, Ibu. Saya seharusnya jujur. Ini semua kesalahan saya. Pasti sakit sekali setelah dipukul tadi. Sudah tidak sakit lagi, benar. Sudah berlalu semuanya, Bu. Yan Yan akan mendengarkan Anda. Ulang tahun Ibu sebentar lagi. Yan Yan akan merayakannya bersama Ibu. Hari ulang tahun. Tidak disangka sudah hari ulang tahunnya. Di cerita aslinya, di waktu ini pemilik aslinya sudah tiada. Mungkin saya sudah mengubah alur ceritanya. Oke, ulang tahun ibu kita rayakan bersama Yan Yan ya. Ulang tahun Shen Huanyi sebentar lagi. Oh iya, entah kemana si mungil itu. Anak kecil itu paling suka biskuit buatan saya. Ya, Tuan Wang. Ada anak lain di rumah kita. Tidak tahu. Kenapa dia terlihat aneh sekali? 6. Esok hari ulang tahun Wang Fei, semua barang berharga dari gudang sudah keluar sesuai permintaan anak. Dia ambil anting dan lupa diri. Seperti saya telah menyakitinya, sungguh memalukan Qin Wangfu. Besok pagi saya kirim pangeran ke Wang Fei. Tidak perlu, saya akan membawanya sendiri. Saya telah berjanji kepada ulang tahunnya, saya temani. Dia akan melihat hadiah-hadiahku. Tidak tahu seberapa terharunya. Apa yang kamu maksud? Pangeran temani ulang tahunnya dan beri kotak harta. Berdasarkan apa Shen Huanyi ini, pangeran harus milik saya. Jangan dia merebut. Kakak Jiang. Yan Yan, kakak tidak menakutimu. Kakak sedih karena gagal melindungimu dari wanita itu. Tapi dia tidak menyakitiku. Jangan tertipu olehnya. Kamu bukan anak kandungnya. Suatu hari nanti kalau dia punya anak, dia pasti akan mengusirmu. Tapi dia sangat baik kepadaku. Kebaikannya demi pangeran, hanya kakak yang tulus. Shen Huanyi punya andalan putra mahkota. Putra mahkota tak suka padamu. Kursi Wang Fei-mu takkan lagi aman untuk diduduki. Yan Yan, ajak kamu main layang-layang. Aku lebih jago. Siapa sangka di masa lampau kita bisa makan kue ulang tahun? Benar-benar seru. Boleh semuanya dimakan. Bisa dimakan lebih dari itu. Ini juga makanan istimewa yang gak ada di warung luar. Nanti kalau Qin Huaizhou datang, pasti bakal kagum sama aku. Bakat luar biasa ini pasti bikin dia terpana. Cuma gak tahu dia suka makanan manis apa enggak. Yang Mulia sedang bersemangat. Ulang tahunmu membuat istana sibuk. Kenapa kamu ngomong seenaknya gitu? Kalau mereka nggak bantu aku, lalu apa yang terjadi? Mereka nggak bakal dampingin kamu. Yang Mulia, kenapa belum datang? Yang Mulia kayaknya nggak bakal rayain ulang tahunmu. Dia nggak akan datang. Betul. Astaga, kata-kata saya membuat Yang Mulia tidak senang. Yang Mulia udah janji, dia pasti bakal datang. Kamu aja yang ngotot. Para pelayan udah bilang, Yang Mulia sehari-hari ini nggak ada. Bagaimana cara menemanimu? Katanya temani ulang tahunku. Dia menipuku lagi. Ya Tuhan, Tuan, dokter bilang racun dalam tubuhmu belum stabil. Kamu harus istirahat di kamar. Ulang tahun Wang Fei, aku harus lakukan sebelum berubah. Aku bisa mengantarkan hadiah untukmu. Tidak perlu repot-repot datang sendiri. Iya. Saya, pangeran ini, aku harus mengirimkannya sendiri. Qin Huaizhou, kamu cuma penipu besar yang bicara seenaknya. Wang Fei, pangeran tidak akan datang. Menurutku kamu jangan nunggu lagi. Langit sudah gelap. Siapa bilang? Sajikan makanan. Kenapa nggak nunggu? Langsung potong kue. Yan Yan, jangan lihat-lihat. Kakak Jiang bakal ajak kamu beli camilan. Sudah datang, makan kue dulu. Ini spesial. Nggak ada di restoran luar. Putra mahkota sudah coba semua makan. Kenapa harus peduli sama kue ini?
Jiang Xianning, kamu gila ya? Siapa tahu kamu curang lagi, menyelipkan racun buat putra mahkota. Hari ini hari ulang tahun Ibu Wang Fei. Yan pengen tinggal bareng ibunya. Yan, kamu ngomong apa sih? Dia wanita jahat yang pengen bunuh kamu, Jiang Xianning. Racun waktu itu siapa yang kasih? Nggak tahu juga ya? Kemarin aku lihat, kamu yang masukin sesuatu ke kue Yan, Kak Jiang. Yan sayang kamu, tapi juga sayang ibunya. Nggak usah ribut lagi sama dia, kan? Shen Huanyi, nanti aku balas loh. Selamat tinggal. Ayo makan kue. Qin Huaizhou, penipu mulut besar itu. Berani sekali meninggalkan aku. Hampi F, siapa peduli denganmu? Pria di luar sana begitu banyak, mending lihat model pria saja. Besok aku ke tempat Megah lihat cowok ganteng. Dia sudah tiba. Dewa uang telah hadir. Satya, apa ini? Mencuri uang negara. Ini semua punyaku. Tak disangka. Ternyata kamu berasal dari keluarga kaya. Akhirnya kita akan cerai dari Qin Huaizhou. Ayahmu menikah atau tidak? Shen Huanyi, bagaimana bisa kamu? Masih muda kok udah galau? Nggak imut lagi? Ayo pulang. Ayo tidur. Kecil. Satya. Kecil, jam segini kamu mau kemana? Kecil, pelan-pelan. Ini aneh, orangnya kemana? Kemana dia pergi? Tanda bintang. Tanda bintang. Astaga. Shen Huanyi, Yang mulia, kenapa malam-malam begini pura-pura seram-seram? Kok nggak pakai baju sih? bajuku dicuri waktu aku sedang mandi. Kamu mandi di bak besar di depan rumahku. Kamu gila ya? Shen Huanyi, Apa itu suara dari sana? Yang mulia. Qin Huaizhou, apa yang kamu lakukan? Kamu menggoda wanita. Lepas aku. Karena kamu istriku, kenapa aku nggak boleh peluk kamu? Yang mulia, kenapa sombong? Nih yang mulia, mau sombong-sombongan sama aku? Siapa tuh yang keliling-keliling gak pakai baju di tengah malam? Kalau nggak tahu, pasti pikir yang mulia keluar dari kamar cewek setelah habis main-main. Shen Huanyi. Gak usah teriak-teriak. Aku nggak tuli. Astaga, melihat kamu bikin aku kesel. Aku pergi duluan. Qin Huaizhou, kamu ada masalah. Kenapa kamu seenaknya marah-marah padaku sih? Aku lagi ngambek. Siapa yang janji temani ulang tahunku? Dia lenyap begitu saja. Kamu bikin aku jadi bahan tertawaan. Qin Huaizhou, Omong kosongmu tuh cuma buang-buang waktu. Itu karena aku. Atau malah karena kamu kenapa? yang mulia, kamu juga kan gak suka sama aku. Mending kamu kasih aku surat cerai. Berpisah damai, hidup bahagia. Kamu ambil jalur kamu, aku pilih jalan aku sendiri. Shen Huanyi, kamu emang pengen cerai sama aku ya? Pengen banget, sangat pengen. Aku harap gak pernah lihat muka kamu lagi. Aku nggak mau tinggal sama kamu. Hahaha, kok bisa gitu ya? Cari katak 3 kaki susah. Cari cowok biasa aja ada di mana-mana. Aku gak peduli sama kamu. Kenapa aku marah banget pas dengar soal cerai?
Jangan-jangan aku beneran suka dia ya. Iya. Para tamu. Tamunya udah datang nih. Silakan masuk dengan hangat. Dengar ada cowok ganteng di sini. Benar, semua kebutuhanmu bisa dipenuhi. Aku, Wang Fei, ingin ini. Sediakan yang terbaik. Oh, ini Wang Fei. Silakan. Banyak pria, tapi mana ada yang bagus seperti model. Kalau kamu nggak mau temenin, banyak cowok ganteng lain. Siapa peduli? Pertwee. Hei, tunggu. Kakak, masuklah. Cepat tuangkan anggurnya, kakak. Ayo, kakak, minumlah. Coba anggur bunga sakura kami yang terbaik di sini. Kakak, biar aku yang beri. Juga ikan cuka khas dari Danau Barat. Pelan-pelan. Shenwanyi. Anak siapa ini? Anak ini lucu sekali. Angkat tangan kotor kamu. Kamu mau apa? Kecil-kecilan. Kemana kamu semalam? Hilang begitu saja. Tolong layani saya. Anak ini kenal Wang Fei. Astaga. Jauhi dia, ya. Jangan marahi aku kalau aku kasar. Sungguh mengganggu. Kamu bukan anak kecil lagi. Tempat ini tidak cocok untukmu. Aku akan kirim orang untuk antarmu pulang. Siapa yang bisa datang? Aku tak ingin ikut mereka. Tapi sekarang aku masih kecil. Dia dulu untuk kembali, manja juga nggak masalah kok. Aku nggak bakal pergi. Nggak. Wah, kamu kecil banget. Kenapa nggak paham soal cinta? Nggak temani. Aku bakal nangis. Oke. Yuk. Oke lah, aku ikut balik sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan, Wang? Haha, ayo masuk. Kamu kan orangnya Kinhuaizo, kan? Kamu datang untuk apa sih? Apu. Iya, Ina. Pangeran khawatir, dia suruh aku cari kamu. Dia nggak baik. Dia kirim orang mengintai. Laki-laki kecil hatinya. Nggak beruntung banget. Makan. Iya. Asaca. Sepertinya saya jatuh cinta padanya. Kenapa rasanya jadi jelek banget ya? Kamu kok di sini ya? Atau kamu punya pikiran lain? Seharusnya kamu di sini, bukan pria-pria tak bermoral yang kamu ajak kemarin. Karena kamu nggak berguna, aku cari orang lain buat kasih dukungan emosi. Ada apa? Shenwanyi. Anna. Kemarin dia tidur sama aku. Kok sekarang hilang ya? Shenwanyi, kamu mau kemana? Aku nggak mau ketemu kamu. Kamu ngapain ngeyel? Kinhuaizo, kamu. Gak nyangka Kinhuaizo juga bisa minta maaf. Belum kasih kamu ulang tahun. Salahku ini, jadi nggak heran kalau Wang Fei marah. Aku janji sama kamu, nanti aku kasih kamu ulang tahun yang bagus. Jangan marah lagi dong. Udah lumayan gitu deh. Ini apa sih? Akhir-akhir ini Wang fokus banget sama cewek itu, sampai pangeran Dipendra aja terpengaruh. Sekarang situasinya, coba rebut posisi Wang Fei. Faktanya, dia aja tidak layak melawan aku. Posisi Wang Fei ini hanya bisa milikku. Karena Shenwanyi tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku kejam. Fan. Anna.
Yan mengundangku makan. Mana orangnya? Pak Bos, Ya, oke. sajikan yang terbaik dari toko kalian. Mohon tunggu sebentar. Selamat datang, Tuan. Wah. Ini juga anggurnya. Terima kasih. Makan. Tetapi, Jangan sampai gagal kalau tidak repot sendiri. Baik, ayo pergi. Pangeran, kamu beli banyak sekali. Ruangan Wang Fei saja tak cukup. Bangun gudang lagi untuk barang-barang Wang Fei. Pangeran, lihat itu. Mirip pelayan Nyonya Jiang Xiao Tao. Kenapa kamu bertindak seperti pencuri? Jangan bicara. Jangan sampai salah. Tenanglah, kali ini aman. Aku beli obat kuat, sampai wanita saleha pun dia akan jadi liar setelah minum obatku. Putri itu sudah kena racunku. Pasti sudah habis malam dengan orang yang aku siapkan. Boleh. Bu, dia sedang dalam bahaya. Nih, cewek ini kita kasih kamu. Dia cantik banget. Dari dagang ini, kita dapat untung banyak. Katanya, si Putri masih perawan. Rakunnya luar biasa kok. Gak tahu deh, dia bisa nggak nanti. Kamu duluan. Aku jagain pintunya buat kamu. Cepet! Sayang, aku datang. Bodohnya kamu. Chang Feng, bawa mereka turun dan awasi. Wan. Istirahat ya. Aku cari dokter. Panas banget aku. Bakar-bakar. Xianwanyi, tenang dikit. Lihat baik-baik. Siapa aku? Ken Huaizo. Dia akhirnya menyerah juga. Senwanyi, kau yang mencarinya. Sudah selesai belum? Nona. Sudah selesai belum? Nona, tenang saja. Shen Wanyi sedang menikmati waktunya dengan dua pria kuat. Dia harus berterima kasih. Cari suami cocok untuknya. Ayo pergi. Mari kita sampaikan kabar ini pada Nyonya Tua. Beginilah nasibnya. Saya mendengar Wang Fei masih di kamar hotel dan belum keluar. Sebaiknya Anda periksa. Shen Wanyi, kalau Nyonya Tua menangkapmu basah, kamu takkan bisa bangkit lagi. Gelar Wang Fei hanya akan jadi milikku. gila. Sungguh gila. Celapa. Kenapa sekarang mengubah diri? Pecahkan pintunya. Baik, siap. Ibu Shen Wanyi, kamu tidak punya harga diri. Kakak masih terjebak dalam kenikmatan. Ibu tua hadir, tidak dihormati. Apa yang terjadi? Tolong bantu saya.
Bawa orang tak tahu malu ini kembali ke kediaman. Kenapa sekarang aku jadi anak kecil? Shen Wanyi, permaisuri bertindak tidak patut. Melakukan hal mesum dengan pria lain. Nyali kamu besar. Aku tidak lakukan itu. Apakah aku buta? Aku lihat sendiri tadi. Kok masih bohong? Sepertinya aku masuk perangkap. Tuan, jangan lakukan ini. Dalam keadaanmu sekarang, bahkan jika kembali, tidak yang utama sekarang. Kita harus cepat kembali ke bentuk. Kalau aku bisa balik lagi, kenapa repot-repot khawatir? Pembantu Yan datang memberitahu. Aku diminta ke restoran, tapi pergi sendiri. Setelah minum teh, aku merasa kurang enak badan, jadi kembali ke kamar untuk istirahat. Kakak, kita semua lihat kamu di dalam kamar dengan pakaiannya berantakan. Jelas kamu barusan melakukan sesuatu yang intim. Sekarang, akui salahmu. Apa kesalahan aku? Aku tidak ajak permaisuri makan bersama. Hari ini, kakak Jiang buat alasan dan bawa pergi pembantuku. Apakah dia? Ibu tua. Rekaman menunjukkan permaisuri dan Tuan Bu melaksanakan malam pertama. Uji keperawanannya agar jelas tanpa tuduhan. Setuju. Masih saja ngotot meskipun sudah kalah. Apa kamu tidak? Cara Tuan menggunakan tenaga dalam berisi. Kalau saya tidak segera normal lagi, nanti dia bakal kesulitan menjelaskan. Dokter bilang, ini membahayakan nyawa Anda. Tenang dulu. Saya sudah minta orang tangkap pemilik warung anggur. Nanti kalau sudah jelas, Wang Fei juga nggak... Bu Tua, saya sudah periksa kondisi Wang Fei. Wang Fei bukan perawan lagi. Shen Wanyi. Tenanglah. Ini bukan mimpi, aku dan Qin Huaizhou. Pegang dia. Aku menggantikan leluhur. Ajari wanita tidak setia ini dengan tegas. Nana, Yan, tolong aku. Kamu, Jangan pukul ibumu. Yan, apa yang kamu lakukan? Jangan menyakitinya. Kamu masih bengong? Bawa pangeran pergi. Pangeran! Nana, ibuku pasti disalahkan. Tolong jangan lakukan ini pada ibuku. Yan akan belajar keras dari sekarang. Patuhlah, aku tidak akan bolos lagi. Aku dengar semuanya. Aktor-aktris. Wang Fei sangat terampil. Pangeran melindungimu. bawa pangeran pergi sekarang. Yan, ibu, lepaskan aku. Kenapa kalian begitu cepat menghukumku? Bukankah kalian harus takut pada pangeran? Kau berselingkuh, pangeran takkan ampuni. Benarkah jika aku katakan siapa yang bercinta denganku hari ini? Itu adalah pangeran. Shen Wanyi, jangan bicara seenaknya. Aku adalah milik pangeran. Aku dan pangeran mesra di kafe. Ini adalah keintiman suami istri. Bukankah itu wajar? Kalau itu benar pangeran, kenapa dia tidak kelihatan? Berhenti pura-pura. Apakah aku berbohong? Panggil pangeran untuk ditanyai. Kau cuma ngomong ngawur. Datangkan pengawal. Hukum dia sesuai aturan. Kekerasan untuk pengakuan. Beginikah aturan? Ruku. Manis bicara, langsung hukum. Lepaskan aku, Wang Fei. 10 jari terhubung ke hati, hukuman ini sangat menyiksa. Kalau kau akui salah dengan baik, Nyonya Tua akan kasihmu mati cepat. Tidak bersalah, mati pun tak apa. Masih nekat? Aku ingin lihat seberapa kuat tulangmu. Akui atau tidak? Tidak akui. Lebih keras lagi. Pangeran. Pemilik warung. Kok belum datang ya? Seharusnya. Sudah dekat. Ngantuk. Pakai tenaga maksimal. Gak tahan nih. Tuan besar. Anda paksa menyembuhkan diri. Sangat berisiko. Apu. Pakai tenaga maksimal. Lihat dia akui atau tidak. Apakah aku? Udah mau mati. Berhenti sekarang juga. Berhenti sekarang juga.
Ken Huaizo, kamu udah datang, gak usah takut. Aku akan melindungi kamu. Tuan Besar, kamu kebetulan datang pas banget. Dia berselingkuh. Warga Chin kami kapan pernah alami malu segini? Hari ini, hukum mereka di depan leluhur kita sebagai peringatan. Ya, Yang Mulia. Putri istri telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan sepenuh Di kedai anggur dengan Wang Fei. Bukan orang lain, tapi aku. Saya. Ada yang keberatan? Ken Huaizo, Jangan bicara. Kamu terluka. Keadilan ini, aku akan balas dendam untukmu. Bagaimana bisa? Bagaimana tidak bisa? Bukan aku. Apakah kamu yang menyuruh dua pria itu? Tuan, apa maksud Anda? Xian Ning tidak paham. Tuan. Orangnya sudah dikatakan apa yang terjadi. Jika ada dusta, aku akan hancurkanmu. Dia bayar aku untuk menjatuhkan Wang Fei. Beraninya kamu melakukan hal bodoh ini di belakangku. Nyonya, ini salah Xiao Tao. Aku muak Wang Fei menuduhmu. Aku baru saja nekat melakukan hal ini. Xiao Tao, kamu benar-benar bodoh. Perbuatan begitu kejam ini hampir membunuh Wang Fei. Bagaimana mungkin kamu bisa? Yang Mulia, ini kesalahan saya, bukan Nyonya. Nyonya tua, Ningker gagal mengatur pelayan. Kesalahpahaman terjadi hari ini. Semua ini adalah kesalahan Ningker. Pelayan nakal. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Semua selesai, bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi dan cambuk sampai mati. Nyonya, ampuni kami. Nyonya, tolong selamatkan. Yang Mulia, ini kesalahan saya. Pelayan melukai Wang Fei. Setiap kali gagal mengatur pelayan. Wang Fei tak boleh dihinakan terus. Kedepannya, tanpa persetujuan saya, Nyonya Jiang tak boleh masuk istana. Mohon jagalah harga diri Anda. Shen Wanyi, mengapa? Kenapa kamu selalu beruntung? Nantikan hukumanmu. Aku tidak akan biarkanmu lepas. Maaf, ini semua salahku. Tidak ingin menyusahkannya. tetap di sini. Saya cuma membawa air untukmu. Ini terlalu panas. Dokter sudah datang. Demamnya masih sangat tinggi. Segera lihat dia, ya. Yang Mulia, barusan menahan racun dengan energi. Walaupun Anda cemas tentang Wang Fei, jagalah dirimu juga. Mungkin sebaiknya Anda... Aku aman di sini. Apa kabarnya dia? Luka luar tanpa bahaya besar, dipukul 2 kali. Luka lama dan baru. Stres membuatnya demam, butuh obat. Perlu istirahat, Nanti akan membaik. Obat terbaik harus digunakan. Jangan ada kesalahan, Chang Feng. Antar dokter ambil obat. Tanpa kendali atas keluarga Xiao Tao, dia takkan ganti dosaku. Bisa merepotkan. Hal ini bikin Yang Mulia curiga. Saya tidak bisa begitu saja melihat Yang Mulia semakin tertarik pada Shen Wanyi. Kamu adalah saudara tiri anak istri kedua Shen. Saya, Shen Rongrong, seorang menemui Nyonya Jiang dengan hormat. Akhirnya bisa tenang. Hanya kena pukul saja. Berlebihan minggu tanpa bangun. Putri dan pangeran cemas akan kesehatan Anda. Sudah membaik, ya? Aku sudah baik-baik saja. Pangeran beri putri hadiah ulang tahun 10.000 tahil emas, 100 keramik QA Premium, 12 giok hetian Premium, 1000 kaki brokat siu unggulan, mutiara langka Laut Timur. Kenapa sopan banget? Ulang tahunku lewat. Kenapa bawa hadiah? Kenapa kasih banyak hadiah?
Ayo cepetin, taruh semua itu balik lagi. Buruan, buruan. Ayo keluar sana. Selamat tinggal. Nanti ya. Utahnya lewat, tapi tetap harus ngasih hadiah. Maaf, aku gagal memenuhi janji. Wan, bisa gak kamu maafin aku biar gak marah lagi? Jangan berisik seenaknya dong. Kita seperti suami istri. Nanti ke depannya, kamu bakal jadi istri satu-satunya aku. Kayaknya aku mulai suka sama Qin Huaizhou juga. Di cerita asli, aku bukan cewek utama. Kalau nanti... Wan. Ah? Cuaca hari ini bagus, mau jalan lihat bunga? Kenapa aku repot-repot mikirin ini? Mungkin cewek utama gak bakal muncul. Nyonya Permaisuri. Yan bilang pingin biskuit buatan kamu. Sudah ku bilang berkali-kali, penyakit ibu belum sembuh. Ikut aku buatkan untukmu. Silakan kembali ke pekerjaan. Aku sang pangeran. Aku juga ingin makan. Qin Huaizhou, sudah besar kok masih seenaknya. Kamu mau suruh aku pergi? Apa kamu pikir bisa mengusirku? Kamu adalah ratu bagiku. Bersama-sama denganmu, sesuatu yang sudah semestinya. Astaga, malunya. Fata. Shenroro. Tokoh utama perempuan ada di sini. Heroin dalam novel asli, Bibi yang sering melawan Jiang Xianning, adik tiriku. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Tokoh utama dalam novelnya keluar terlalu cepat, bahkan sebelum karakter ini muncul. Fata, lama tak jumpa, aku rindu kamu. Adikku. Dia pasti suamimu, ya. Aku dengar kabarnya, kakak menikah dengan suami yang sayang banget sama dia. Aku iri banget. Pangeran sudah bersama wanitanya, aku pergi dulu. Maka aku tinggalkan kalian berdua. Wan. Pria takkan tolak wanita yang mendekatinya. Shen Wanyi, aku selalu lebih baik darimu. Kenapa kamu bisa jadi istri pangeran? Aku tidak mampu. 6. Qin Huaizhou bebas suka siapa saja. Untuk apa aku harus marah? Aku tidak tertarik padanya. Nanti aku pisah dengannya. Jalanan masih luas. Kita akan hidup terpisah. Siapa bilang aku mau pisah? Bukankah kamu sudah bersama Shen Yuyu? Shen Wanyi, kamu bodoh sungguhan atau apakah kamu tidak sadar kalau aku mencintaimu? Berbicaralah. Kamu mencintaiku. Aku tidak suka kamu, cuma ikut-ikutan tiap hari. Kamu pikir aku punya waktu luang? Versi asli, Qin Huaizhou langsung cinta Shenroro. Dia barulah orang yang Qin Huaizhou cintai sepenuhnya. Namun, yang kamu sukai adalah Shenroro. Tampak sangat anggun dan mencolok, seperti merak menunjukkan bulu. Aku sangat tidak menyukainya, kosmetik biasa. Dia lebih cantik dan berbentuk tubuh bagus. Apakah kamu iri, Shen Wanyi? Bukan, saya tidak. Mengelak harus dihukum. Mengelak harus dihukum. Wanyi, kamu ada di hatiku. Hanya kamu sendiri yang ada di hatiku. Tidak akan ada yang lain. Lalu bagaimana denganmu? Di dalam hatimu, apakah aku ada di dalam hatimu? Pergilah sekarang. Masih banyak waktu ke depan. Akan ada banyak waktu. Tidak bisa menarik pria? Bagaimana melawan Shen Wanyi? Kamu pasti sedang bermimpi. Bu Jiang, semua ini karena kalau kita menjaga Wang Ye, saya memohon kesempatan lain, saya akan pastikan Wang Ye tertarik padaku. Ramuan ini dari pedagang barat. Jangan memboroskannya lagi. Lupakan saja. Pergi ke rumah Shen. Jangan khawatir. Cheese. Aku tidak akan membuatmu kecewa.
Yang Mulia Wang Ye. Wan, kenapa kamu di sini? Yang Mulia Wang Ye, kakak kesulitan merawat Anda sendirian. Roro datang untuk melihat apakah bisa membantu. Keluar. Keluar. Tuan tak butuh bantuan. Maka aku permisi dulu. Anda baik-baik saja, Wang Ye. Wan. Qin Huaizhou, kita sudah janjian, tapi kamu nggak datang lagi. Baru-baru ini ada banyak pekerjaan di istana. Mungkin Tuan masih sibuk dengan dokumen-dokumen. Baiklah, sebagai istri Tuan. Aku jadi istri baik. Ayo. Ke Wang Ye, ayo. Aku akan membawakan Kalau Anda capek, Pak Tuan, saya antar Anda ke tempat tidur. Istirahatlah. Yang Mulia, setelah malam ini, kamu bakal jadi milikku. Kenapa kamu ketuk-ketuk? Dia lagi main cewek di dalam. Iya. Senroro. Kamu kenapa di sini? Fata, udah jam berapa nih? Lagi ngapainin yang penting? Qin Huaizhou, brengsek ini ngaku-ngaku nggak suka Senroro. Kakak, jangan sembarangan. Yang Mulia, udah tidur. Lepas jalan. Selamat malam. Luar biasa. Udah dilakuin. Ini kok anak kecil? Yang Mulia ada di mana? Senroro. Dia anak-anak. Bagaimana bisa kamu punya selera buruk? Jangan mencemarkan namaku. Senroro. Itu urusanmu kalau kamu anak. Kenapa beri obat pada anak kecil saya? Tidak. Cepat panggil dokter. Racunku untuk Wang Ye. Bagaimana bisa? Mengapa jadi anak kecil? Kecil, apa kamu tidak apa-apa? Hei, brengsek. Bilang di mana uangnya? Kakak, tolong bantu aku. Wanita itu tidak normal. Dia menahan saya, brengsek kecil. Jelaskan padaku. Jangan omong kosong. Dia mencopot pakaian saya. Saya tidak. Senroro, kalau kamu butuh cowok, cari sendiri. Kamu tega menyakiti anak kecil seperti ini. Serahkan dia ke polisi. Iya. Kenapa kamu dan dia ada di kamar Qin Huaizhou? Saya ketakutan saat itu. Sangat takut. Ya sudah. Kamu terlihat sangat ketakutan. Qin Huaizhou, si brengsek pergi kemana lagi? Boleh. Kakak, aku antar kamu ke kamar dulu. Di mana? Ayo pergi. Senroro benar-benar orang yang tidak berguna sampai memberi obat kepada seorang anak kecil. Tidak berguna, Nona. Anda menyuruh mengundang putra muda. Dia tidak mau datang. Dia pergi ke tempat istri raja. Sepertinya sedang makan hotpot. Baiklah, sepertinya. Saya harus menggunakan langkah terakhir kali ini. Saya akan membuat Shenwanyi pasti akan mati. Bermainlah dengan baik, jangan lari-larian seenaknya. Ayo, kita pergi. Qin Huaizhou, brengsek. Entah dia pergi kemana lagi. Saya katakan padamu cukup lakukan ini saja. Selesaikan ini dengan benar.
Lihat ini. Kalian mau lihat layang-layang? Pak Bos, ini berapa harganya? 5 uang. Ini berapa? 10, apakah aku suka ini? Ada 2 anak, ikat yang mana? Aku tidak tahu. Toh aku tidak peduli. Bawa mereka semua. Kamu sedang apa? Istri pangeran. Ada berita tentang Yan Yan. Seseorang barusan mengirimkan catatan ini. Mereka menginginkan Qin Yan. Princess ke selatan kota. Jangan pergi sendiri, sangat berisiko. Pak Qin, cari Chang Feng, beritahu Duke, aku pergi duluan. Tapi, Jangan menunda, ini soal hidup mati. Katakan sesuatu. Dua bocah itu ingin melarikan diri ya. Padahal aku cuma makan siang. Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Bukan seperti itu. Kamu kan lahir di tahun anjing. hentikan! Hentikan! Suruh kalian tangkap putra muda. Kenapa kalian mengunci anak ini? Tidak. Kedua anak itu selalu bersama Shen Wanyi dan kami juga bingung membedakan mereka. Baiklah, ini sangat cocok. Shen Wanyi menyayangi anak ini kesempatan mendapatkan keuntungan. Kakak Jiang, kenapa yang datang adalah kamu? Kakak Jiang, kamu masih ingat aku kakak Jiangmu? Ketika kamu bersama ibumu sang putri, kenapa tidak memikirkan aku? Apa rencanamu? Aku akan membawa kalian berdua menuju surga barat. Nanti aku laporkan kepada pangeran. Putri membawa putra mahkota keluar, namun ia jatuh ke sungai dan meninggal. Takut dihukum, dia melarikan diri. Sekarang posisi sebagai putri ini pasti milikku. Ternyata, kamu wanita jahat. Kamu tidak khawatir pangeran tahu? Tergantung nasib kalian. Belum bisa jumpa pangeran, dia keluar. Sebelum dia pulang, kalian semua akan masuk neraka. Daripada, mari kita mulai dari kamu. Tunggu! Shen Wanyi begitu cemas karena anak kecil ini. Memalukan sekali. Jiang Xianing, lepaskan dia. Boleh. Karena kamu begitu memperhatikan anak liar ini. Dia di tangan saya. Minta tolong harus lebih sopan. Berlutut, aku lepaskan dia. Hitung sampai 3, lalu lutut. Mayatnya siap jika tak lutut. 3. Shen Wanyi, kenapa tidak tertawa? Menurutku, Shen Wanyi, kamu hanya biasa saja. Bukankah biasanya kamu kuat? Kamu justru berlutut demi anak kecil ini. Hahaha, Jiang Xianing. Apa? Kamu tak punya nurani. Kamu cuma bisa. Segala cara demi tujuan. Apapun caranya. Shen Wanyi, ini karena kamu. Jiang Xianing, apa rencanamu? Aku ini seseorang yang selalu senang membantu. Beginilah caranya. Hidupmu. Ganti nyawa mereka dengan 2 nyawa ini. Menusuk dada sendiri, aku lepaskan keduanya. Ibu, jangan lakukan ini. Setuju. Pastikan kamu menepati janji. Jika tidak, saya Sebagai hantu sekalipun, tak akan melepasmu. Wan. Bagaimana si kecil Shen Wanyi, kamu sungguh bodoh. Shen Wanyi, kamu sungguh bodoh. Tapi hari ini, bersama mereka, tak akan melepaskan kalian. Ada apa, Tuan? Bagaimana bisa? Kenapa bengong? Gerak! Masakan siap, cepat ambil. Panggil ayah, bukan hei. Kehebatan apa yang sudah begini keadaanmu? Hati-hati aku pukul pantatmu. Shen Wanyi,
Kalau bukan aku pakai tenaga untuk menyelamatkanmu, kenapa racun di tubuhmu belum hilang? Sekarang jadi kayak gini, kadang-kadang harus berubah. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Diam aja, makan. Nama. Ayo makan. Jadi anak yang ayo tidur. Senwanyi, kan aku udah bilang, jangan rayu aku kayak anak kecil dong. Tapi sekarang kamu kayak anak kecil banget. Nanti aku pukul pantatmu. Kamu bisa gimana sama aku? Wanyi ya? Tadi siapa yang nyentuh pantat aku? Lama.